Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di satu gereja yang bernama Sanctuary of Mercy di Borja Saragossa di Spanyol Utara, ada sebuah lukisan. Lukisan ini dilukis pada tahun 1930 Bapak Ibu, sudah lama sekali, oleh seorang profesor seni yang bernama Elias Garcia Martinez. Bapak Ibu, ini profesor seni sehingga ketika dikasih kesempatan dia melukis itu hanya membutuhkan kurang dari 3 jam. Dia melukis wajah Yesus. Dia membayangkan bagaimana wajah Yesus ketika Pilatus berkata, "Behold the man." Lihatlah manusia itu. Dalam Yohanes 19 ayat 5. Lihatlah manusia itu. Behold the man. Pada waktu itu, Yesus baru saja disesah, dipukul, dicambuk, dihina, ditolak. Mengalami penderitaan seperti itu dan sampai dipakaikan mahkota duri. Dia membayangkan bagaimana rasa sakit Yesus. Dia berimajinasi dan kemudian menuangkan dalam sebuah lukisan. Dan ini lukisannya. Bapak Ibu mungkin melihat lukisan ini sangat familiar. Ketika ini juga dibuat menjadi bagus, ini sangat familiar, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika sudah bertahun-tahun, cat lukisan ini kemudian menjadi retak, mulai kemudian menjadi rusak, lembab, sehingga banyak sekali garis-garis. Dan lukisan itu menjadi buruk seperti ini. Bapak Ibu, seorang wanita yang bernama Cecilia Gimenez, dia kemudian melihat lukisan ini, mungkin bertahun-tahun dia ke gereja ada perasaan terganggu. Lukisan ini kok makin hari makin rusak. Kemudian dia beritikat baik untuk merestorasi lukisan ini. Behold the man, lihatlah manusia itu, dalam bahasa Latin itu ecce mono. Lihatlah manusia itu. Kemudian dia merestorasi lukisan ini pada tahun 2012 dan jadilah lukisan ini. Sangat mencengangkan. Hasilnya sangat mencengangkan. Bapak Ibu, kemudian banyak orang yang protes, kok bisa ini bukan restorasi, makin rusak lukisan ini Bapak Ibu. Saudara, orang kemudian mengatakan ini bukan ecce homo, ini jadinya ecce mono. Bukanlah behold the man, lihatlah manusia itu, tapi ini behold the monkey. Lihatlah monyet ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jauh sebelum hal ini terjadi, kita mungkin menyayangkan peristiwa yang terjadi ini. Tetapi seorang nabi pernah juga menggambarkan dalam bentuk kata-kata apa yang dialami oleh sang hamba yang menderita itu. Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53. Saya akan bacakan buat kita semua bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu silakan memperhatikan Alkitab masing-masing. Yesaya 52 ayat 12. Sesungguhnya, ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Pilatus berkata, "Behold the man," Nabi Yesaya di dalam nubuatnya lebih dahulu menyampaikan kata-kata ini. "Behold the man" dengan kata yang berbeda. "Behold my servant." Mari kita perhatikan. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia, ketika kita baca pasal 52 ayat 13 itu ya, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Bapak Ibu, di dalam bahasa English Standard Version itu menunjukkan behold my servant. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Pilatus. Saudara, behold the man, behold my servant. Siapa hamba yang menderita itu? Bapak Ibu Saudara, di dalam tafsiran tradisional itu merujuk kepada Yesus, Mesias. Dan semua kata-kata di dalam nubuatan ini benar-benar akurat. Menunjukkan sama seperti yang dialami oleh Yesus di dalam jalan sengsaranya menuju kepada Kalvari. Kalvari ini adalah kata yang penting, penuh makna. Kalvari bukan hanya sebuah nama yang berarti nama lain daripada Bukit Golgota. Kalvari bukan hanya sebuah nama tempat yang menunjuk satu lokasi geografis yang ada di bukit di dekat Yerusalem di luar tembok kota. Bukan. Tapi Kalvari adalah saksi mata akan ketaatan yang harganya mahal. Kalvari adalah pengingat akan apa yang Yesus lakukan bagi seluruh umat manusia. Kalvari membuat kita merenungkan rasa sakit dan penderitaannya. Kalvari mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa yang celaka. Tetapi juga mengingatkan kita akan kasih karunia Allah yang besar. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa kematian Yesus di Kalvari, Kalvari hanya mengingatkan kejahatan dan tindakan kriminal manusia. Bapak Ibu Saudara, karena itu saya ingin menolong kita melihat makna lebih dalam Kalvari.
Kalvari terdiri dari 7 huruf. C-A-L-V-A-R-Y. Bapak Ibu Saudara, kata ini dimulai dari huruf C. Saya beri nama creepy ya. Kalvari, Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Kata ini dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, creepy, itu menggambarkan keadaan yang mengerikan, menakutkan, menjijikan. Bahkan dikatakan menjijikkan. Bapak Ibu Saudara, konteks dari Yesaya, kalau kita membaca secara keseluruhan, pasal sebelumnya dan sesudahnya, itu berbicara banyak tentang janji penebusan Tuhan bagi orang Israel. Penebusan itu dilakukan dengan 2 cara. Yaitu dengan pembebasan oleh Kores, Raja Media Persia waktu itu, dan juga oleh hamba yang menderita ini. Bapak Ibu Saudara, hamba yang menderita itu diumpamakan sebagai taruk dan tunas. Apa itu taruk dan tunas? Bapak Ibu, taruk itu berbicara tentang daun atau ranting yang tumbuh dari batang pohon, ya, bisa lihat di gambar sebelumnya, ya. Dan tunas itu gambar sesudahnya, ya. Bapak Ibu, ketika bicara tentang taruk dan tunas, ini punya makna yang dalam, yang itu juga sudah lebih dulu muncul di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, raja atau kerajaan pada waktu itu selalu digambarkan dengan tanaman anggur, pohon yang besar dan tinggi. Hamba yang menderita digambarkan dengan taruk dan tunas. Itu sebuah perbandingan yang jauh sekali. Pohon yang besar dan tinggi dengan taruk tunas yang kecil. Itu artinya apa Bapak Ibu? Hamba yang menderita ini adalah hamba yang tidak dipandang. Penampilannya pun tidak menarik. Kemuliaan tidak ada. Layaknya seperti raja-raja yang ada pada waktu itu. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, dikatakan oleh Nabi Yesaya seperti itu. Hamba itu tidak hanya terlihat hina di antara para raja, tetapi hamba itu sangat tidak terpandang di antara manusia biasa pun. Tidak terpandang, bukan siapa-siapa. Dan ide ini ditegaskan berulang-ulang di dalam slide tadi, bahwa dia ya dikatakan tidak memandang, tidak menginginkan, dihina, dihindari, orang menutup muka dan tidak memperhitungkannya. Ini kata-kata yang diulang-ulang sepanjang Yesaya 53. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan hamba ini dikatakan sebagai orang yang penuh dengan kesedihan, manusia kesedihan, a man of sorrows, seorang yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesakitan. Orang-orang menutup mukanya dan dia tidak masuk dalam hitungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak seorang pun yang menoleh, menyapa. Bahkan justru dia betul-betul ditolak. Dan inilah yang saya sebut kondisinya creepy. Menjijikan, menakutkan. Berbeda dengan kondisi sekarang ketika berbicara hamba Bapak Ibu ya. Hamba, apalagi di dalam pemilihan para hambanya, para pelayan khusus, menuju ke kursi panas. Orang-orang berlomba-lomba mencari orang-orang yang semarak, orang yang rupawan, hartawan, orang-orang yang punya posisi penting, orang-orang yang nantinya juga akan menduduki posisi penting di dalam politik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hamba yang menuju ke Kalvari, tetapi hamba yang menuju ke tahta. Sangat berbeda dengan gambaran hamba yang menderita, yang rela mengambil rupa sedemikian hina, tidak terpandang Bapak Ibu. Dan itu juga ditegaskan di dalam kata atau huruf yang kedua dari kata Kalvari ini, agony, penderitaan. Bapak Ibu Saudara, tema dari ayat 1 sampai 3 itu diulang dan ditegaskan di ayat 7 dan 9. Jadi memang kalau kita lihat itu stansa yang berulang-ulang Bapak Ibu ya. Jadi ada penderitaan, impactnya apa buat manusia. Ada penderitaan, apa dampaknya buat manusia. Dan ketika kita perhatikan ayat 7 sampai 9,
ini sebuah gambaran penderitaan sampai kepada kematian. Dan di dalam proses itu dikatakan secara rinci ayat 7. Hamba itu tidak membela diri. Hamba itu diperlakukan tidak adil. Hamba itu dilupakan banyak orang. Hamba itu berada di antara para penjahat. Bapak Ibu, ini sebuah gambaran kondisi yang dialami oleh hamba yang menderita itu. Benar-benar berat. Di dalam teks Ibrani yang lebih bisa dipercaya dikatakan seperti ini ya. Dia mencatat bahwa orang menempatkan kuburnya, yang ayat 9, di antara orang fasik dan dalam kematian bersama dengan orang kaya. Bapak Ibu Saudara, jika kita membandingkan ayat 7 sampai 9 dengan apa yang dialami oleh Yesus, itu sangat akurat. Sangat akurat. Kita akan terkejut dengan ketepatan nubuatan ini. Yesus juga tidak membela diri pada waktu dia diintegrasi. Dia tanya, dihina, diadili sedemikian, dia enggak bela diri. Diam. Yesus juga diadili dengan peradilan yang tidak adil. Yesus dilupakan banyak orang. Dan sampai pada kematiannya, dia dihukum di antara para penjahat. Dan nubuat yang terakhir ketika berbicara tentang di antara orang kaya, kita ingat Yusuf Arimatea, dia seorang yang kaya. Dia memberikan kubur yang baru bagi Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita membayangkan, mengingat kembali penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus itu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikis, mental. Yesus itu sangat-sangat berat, tersakiti sangat berat. Kita bisa membayangkan pada waktu di Taman Getsemani, ketika dia bergumul dalam taman, itu sampai peluhnya seperti titik darah. Dia merasakan siksaan itu. Bahkan ketika untuk pertama kalinya Bapa tidak bersama-sama dengan dia. Dia berseru dengan rintihan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itu penderitaan yang dalam. Bukan hanya fisik yang sakit, sudah dicambuk, disesah, dipakaikan mahkota duri, berdarah sedemikian. Tetapi juga psikisnya sakit, terluka berat. Yesus punya kekuatan untuk turun dari salib. Dia punya banyak cara untuk bisa turun dari salib. Tetapi dia bertahan di salib karena komitmen dan ketaatannya. Saudara, berbicara tentang penderitaan yang saudara dan saya rasakan sekarang, maka tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Kita mengalami penderitaan sakit. Ada yang kemudian divonis sakit kanker yang langka. Ada yang kemudian sakit berat. Ada yang sakit karena COVID. Ada yang ketakutan psikis mengalami sakit. Ada yang ditolak di tempat pekerjaan. Ada yang dihianati. Ada yang terluka karena teman baik mengkhianati. Ada yang mungkin bangkrut secara ekonomi. Ada yang kemudian masalah di rumah tangga itu terus menerus. Karena tidak cukup penghasilan, bahkan untuk beli minyak goreng pun sudah setengah mati. Apapun penderitaan kita Bapak Ibu. Apapun penderitaan kita. Itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Yesus. Tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Dia mengalami penderitaan fisik dan psikis yang sedemikian. Mengapa? Huruf yang ketiga dari Calvary. Itu jelas karena love, cintanya buat kita Bapak Ibu. Ayat 4-6 menggambarkan hal ini. Penderitaan sang hamba itu ternyata untuk umatnya. Ia dihukum karena kesalahan dan pelanggaran kita.
Penderitaan itu juga membawa buah yang positif, yaitu keselamatan, kesembuhan. Bapak Ibu, di ayat yang kelima ketika bicara tentang keselamatan, Shalom, itu seringkali diterjemahkan dengan kedamaian. Tetapi sebenarnya mencakup arti yang lebih luas. Itu bicara tentang keutuhan hidup, seluruh hidup. Dan itu menegaskan di ayat 5b, ayat yang sering kita sebut, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tunas Isai itu melakukan pemulihan terhadap segala sesuatu. Bukan hanya bicara tentang fisik dan spiritual, tetapi merestorasi seluruh ciptaan. Tunas Isai itu memulihkan segala sesuatu, termasuk juga relasi kita dengan Bapa di surga. Tunas Isai itu memulihkan sehingga nanti tubuh kita itu akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15. Jadi penderitaan yang kita alami benar-benar tidak sebanding. Dan Yesus melakukan itu demi cintanya buat kita supaya kita mengalami pemulihan, keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya kisah Kalvari itu adalah kisah cinta. Yohanes 3 ayat 16 berbicara karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalvari itu kisah cinta. Kalvari kisah cinta yang tidak pantas diterima oleh kita manusia orang berdosa. Sekali lagi, bukan tubuh kakinya yang menahan dia ada di kayu salib itu, tetapi cintanya. Dan cintanya itu total, penuh komitmen bagi kita manusia. Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang kemudian menggambarkan juga huruf selanjutnya, yaitu V, victory, kemenangan, ayat 10 sampai 11. Bapak Ibu Saudara, Kalvari itu adalah tempat kemenangan, kemenangan besar yang diraih Bapak Ibu. Ketika para pemuka agama, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, para tua-tua itu, mereka mungkin melihat Yesus tergantung di kayu salib, ataupun mereka melihat Yesus dalam pengadilan, mereka mungkin berkata, syukur, duri dalam daging sudah dicabut. Syukur, akhirnya gak ada masalah lagi yang akan mengganggu kita. Syukur, selesai. Mungkin mereka melihat itu tanda kekalahan Yesus. Tetapi bukan Bapak Ibu. Itu bukan tanda kekalahan, tapi itu tanda kemenangan. Mungkin pada waktu kalau digambarkan di zaman sekarang, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang membenci Yesus pada waktu itu ketika melihat Yesus tergantung di kayu salib, mereka mungkin foto selfie. Ya, foto selfie, baru kemudian posting di sosmed masing-masing. Ya, di IG, di FB, senang. Baru pakai tanda like lagi. Bapak Ibu, Kalvari bukan tanda kekalahan. Kalvari itu adalah tanda kemenangan. Pada waktu Yesus berkata di dalam Yohanes 12 ayat 32, Yesus berkata demikian. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Yesus berkata pada waktu aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Itu kemenangan, bukan kekalahan. Pada waktu dia tergantung, semua orang datang kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kematian Yesus juga adalah penggenapan rencana Tuhan. Berbeda dengan pandangan pada waktu itu, bahwa yang menderita itu karena banyak dosa. Yang susah, yang mengalami hukuman seperti itu karena tidak benar. Banyak perbuatan jahatnya. Tetapi Yesus menunjukkan pola pikir yang sebaliknya. Bahwa ketika dia tergantung di kayu salib, itu karena ketaatannya kepada Allah. Menggenapi rencana Allah yang besar. Hamba yang taat. Kematian itu juga bukan titik akhir Bapak Ibu. Ayat 10b sampai 11a
itu berbicara tentang kemenangan. Dan kata-kata yang digambarkan itu begitu jelas dengan ini. Ya, kalau kita perhatikan 3 hal. Ia akan melihat keturunannya, ayat 11 ya, 11, 10b dan 11. Ia akan melihat keturunannya berumur panjang dan menggenapi rencana Allah. Kata-kata ini menunjukkan kemenangan, hidup yang betul-betul menunjukkan kelimpahan, bahwa itu bukan titik akhir. Kalvari, kematiannya di sana itu bukanlah titik akhir, tetapi itu adalah kemenangan. Berikut kita lihat huruf yang kelima ya. CALVA. Atonement. Penebusan. Yesaya 53 ayat 7 dan 10b. Penebusan. Bapak Ibu, walaupun kematian Kristus ini adalah realisasi daripada kehendak Allah, tetapi Yesus melakukan ini bukan karena terpaksa. Yesus melakukan ini dengan kerelaan. Dia menyerahkan, sengaja menyerahkan dirinya menjadi kurban penebus salah. Ayat 7, 10b itu sama dengan Yohanes 10 ayat 7 sampai 18. Dia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Dan ini terlihat luar biasa karena pada waktu itu Tuhan sudah muak dengan kurban-kurban yang diberikan oleh orang Israel. Tuhan muak dengan kurban mereka karena mereka memberikan kurban-kurban persembahan, tetapi hidup mereka tetap jauh daripada Tuhan. Dan Yesus, dia memberikan kurban, tetapi juga menjadi kurban. Dia menjadi kurban penebus salah. Dan kalau kita lihat jenis kurban ini sangat unik Bapak Ibu ya. Di dalam Imamat 5 ayat 14 sampai 6 ayat 7, kurban penebus salah itu selalu dihubungkan dengan ketidaksetiaan. Umat tidak setia sama Tuhan, sama komunitas, maka kemudian mereka membawakan kurban penebus salah. Baik itu kesalahan secara sengaja ataupun tidak sengaja, mereka bawa kurban untuk penebus salah. Dan secara rutin mereka mempersembahkan korban domba jantan. Di dalam bahasa Ibrani itu ail. Bapak Ibu, yang menarik, kata ail ini bukan hanya berbicara tentang kambing atau domba jantan, tetapi ail ini juga berbicara tentang pemimpin, raja. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, Yesus dia sebagai kurban, ail mencakup 2 hal. Dia hamba yang memberikan diri sebagai kurban, tetapi dia juga sebagai raja, pemimpin. Dan ini menegaskan bagaimana penebusan yang dilakukan oleh Yesus itu kepada huruf yang selanjutnya, yaitu R, resurrection, kebangkitan. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Mesias, hamba yang menderita ini. Ayat 13 dari pasal 52 dan ayat 11-12 dari pasal 53. Bapak Ibu, ayat 13 berbicara dengan jelas. Lihatlah, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Kata ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan ini menggambarkan kebangkitan Yesus. Ditinggikan, dibangkitkan, disanjung, itu diangkat, dimuliakan, itu diagungkan Bapak Ibu. Ini kata-kata yang menggambarkan tentang pemuliaan Kristus. Ia bangkit dari kematian. Kita tidak bisa berbicara hanya sampai pada salib Yesus yang mati tanpa menyebutkan juru selamat yang bangkit. Maka iman kita akan menjadi sia-sia. Ketika kita berbicara keputusasaan, di situ juga ada harapan. Ada harapan. Kematian Yesus itu memberikan harapan. Kematian Yesus bahkan di ayat 11 sampai 12 dari pasal 53 memberikan manfaat yang besar. Membawa banyak orang datang. Dikatakan ketakjuban orang itu diterangkan dengan sangat jelas. Orang-orang menjadi takjub.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa? Karena ia adalah pribadi yang benar. Karena ia bukan hanya mati di antara penjahat, tetapi dia mati juga untuk penjahat ini. Dia menggambarkan kondisi yang real, bagaimana kebangkitan Yesus ini bagi orang-orang yang berdosa. Sudah dikasih Tuhan, kata atau huruf yang terakhir dari Calvary, Bapak Ibu bisa tebak huruf apa? Y. C-A-L-V-A-R. Sudah, sekarang Y. Ada yang bisa tebak? Huruf apa? Huruf Y ini menggambarkan kata apa? Akronim dari Calvary. Y. Y. Ada yang bisa jawab? Silakan. Nanti dapat sepeda. Y. Bapak Ibu, Y itu menggambarkan yes. Yes. Seluruh kisah Calvary itu kisah ketika Yesus berkata yes. Yes Father, I will do it. Yes Father, lead me to Calvary. Yes Father. Yesus berkata iya. Dia adalah domba yang menuju ke tempat pembantaian. Dia taat menuju ke tempat pembantaian. Kita bukanlah domba yang seperti itu. Kita adalah domba yang sesat. Dan ini sebuah perbandingan. Domba yang sesat dengan domba yang taat. Domba yang menuju ke tempat pembantaian. Dan seperti induk domba keluh di hadapan para orang yang menggunting bulunya. Tidak berbuat, tidak protes, tidak bertindak, tetapi betul-betul menyerahkan dirinya. Yes, Father, I will do it. Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum ketika Yesus berkata ya, waktu dia datang ke dalam dunia, itu pun juga bukti ketaatannya. Yes, Father. Dia datang lahir di kandang yang hina. Dia bersedia hidup sebagai manusia, dihina, ditolak, dihianati oleh murid-muridnya. Dan hingga ketika dia sampai berjalan dalam jalan Via Dolorosa itu, dia berkata, iya, aku mau taat, aku mau menuju ke Calvary. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita yang percaya itu ada Calvary dalam hidup kita. Apakah kita mau menjadi hamba yang menderita, yang dengan sungguh-sungguh kita berkata, yes Father, I will do it. Yes Father, lead me to Calvary. Tuntun, pimpinku ke Calvary. Saudara, ketika kita mau taat tentu tidak mudah, karena pasti ada penderitaan, ada rasa sakit. Bapak Ibu, bagaimana dengan proyek-proyek ketaatan kita? Apakah saudara taat? Selama 1 minggu yang lalu, apa proyek ketaatannya? Bagaimana saudara membagikan proyek ketaatannya? Apakah saudara taat melakukannya atau setiap kali dengar di gereja ada informasi proyek ketaatan dari HRG, yang penting udah dengar. Apakah melakukan itu Bapak Ibu Saudara? Mulai ada yang tertunduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin membagikan bagaimana bergumul juga saya melakukan proyek ketaatan. Diet. Ada diari ketaatannya. Di minggu yang lalu, Bapak Ibu pasti ingat ya, proyek ketaatannya itu ada puasa ya, puasa tidak makan daging, makan ikan, hanya makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Puasa tidak juga bersosmed selama 1 hari, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya dan suami saya berkomitmen untuk melakukan puasa, tidak makan daging dan ikan. Tidak mudah, hanya makan sayur dan buah-buahan karena saya juga orang yang sakit mah, Bapak Ibu ya. Saya mulai itu di hari Senin. Dan tantangannya adalah di hari Senin itu Bapak Ibu, saya datang ke gereja karena ada yang harus saya lakukan. Di gereja saya order biasa makanan secara online. Terus kemudian menunggu ya, makanan itu cukup lama. Saya order gado-gado.
Gado-gado yang saya lihat di situ dari semua daftar tempat makan yang ada gado-gado itu sepertinya yang terbaik ya. Yang terbaik dari penampilan, tampak gitu ya. Deskripsi, baca sampai deskripsi ada apa saja. Baru kemudian dari segi harga pas, belilah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu itu sudah menunjuk pukul 12:30 ya. Saya sudah mulai rasa kelaparan. Saya melihat di orderan itu masih butuh waktu. Dia datang ke gereja bawa makanan itu sampai jam 1 lebih. Saya bilang, wah kok bisa lama sekali. Tahan lapar ya. Tahan lapar sambil berharap gado-gado yang enak. Lama menanti dan akhirnya datang juga. Bawa gado-gado. Ojol bawa gado-gado. Dengan senang saya menunggu dan mengambil di depan gereja di Satpam. Bapak Ibu saya lihat buka gado-gado itu. Yang terjadi adalah gak sesuai deskripsi. Yang di deskripsi ada kentang, ada wortel. Yang ada saya lihat jumlahnya atau bentuknya saja itu sangat tidak menarik Bapak Ibu ya. Hanya seiprit tahu, adanya sayur kol, sayur togenya sedikit. Hanya itu, gak ada sayur-sayuran yang lain Bapak Ibu. Saya kecewa. Karena biasanya kalau seperti itu tidak sesuai penampakan kita bisa komplain gitu ya. Jadi saya kemudian melakukan komplain, protes ya. Jadi kemudian foto, video seperti biasa gitu ya. Kalau ada masalah kita bisa komplain. Udah foto, video, kirim. Ya memang dananya dikembalikan akhirnya karena memang tidak sesuai dengan penampakan dengan deskripsi. Tapi Bapak Ibu ketika saya melakukan itu saya ditegur sama Tuhan. Kamu ya, hanya untuk ini hari pertama kamu sudah mulai protes gitu. Makan iya betul makan sayur. Kenapa harus banyak protes? Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan sakit mas menunggu makan sudah terlambat terus tidak sesuai. Tentu ada perasaan bersungut-sungut. Bagaimana kamu berbicara Calvary, penderitaan itu? Kalau kamu sendiri tidak bisa untuk tahan diri, menutup mulut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu kita berpikir yang benar harus dinyatakan benar gitu. Tetapi Bapak Ibu kadangkala karena ketidaknyamanan kita merasa kenyamanan kita ini diganggu, kita tuh mulai protes. Berbeda sekali dengan anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak protes. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara bahkan yang masih muda-muda kawan-kawan. Puasa, bisakah puasa 1 hari gak pegang handphone atau puasa bersosial media? Pasti susah ya Bapak Ibu, kawan-kawan yang masih muda, anak-anak muda. 1 hari puasa gak bersosmed, gimana? Bisa? Gimana kalau 1 minggu? Tidak bersosmed, menderita. 1 bulan lebih menderita, sangat menderita. Bapak Ibu, tapi penderitaan itu tidak sebanding dengan yang dialami oleh Yesus. Apapun kita alami, penderitaan yang kita alami selama kita di dunia tidak sebanding dengan yang dialami oleh Yesus di Kalvari. Saudara tentu tidak mudah, ada rasa sakit. Ketaatan, ada harga yang dibayar. Tetapi biarlah setiap kita memandang dia. Behold the man, lihatlah manusia itu. Saat kita mulai protes dengan diri kita, dengan hidup kita. Behold the man, lihatlah manusia itu. Dia berjalan dengan penuh ketaatan di Kalvari. Behold the man. Saat kita ditolak, dihianati, kita dihina. Behold the man. Lihatlah manusia itu, dia lebih dulu mengalami hinaan, ejekan, penolakan, rasa sakit psikis yang sedemikian berat. Saat kita mengalami sakit fisik, behold the man.
Yesus menanggung itu di atas kayu salib. Rasa sakit yang sangat berat. Saudara, saat kita ditantang untuk melakukan sesuatu yang penting, pelayanan, pekerjaan Tuhan. Namun setelah itu tidak ada ucapan thank you dari siapapun. Behold the man. Lihatlah manusia itu. Dia telah menderita. Dia telah menderita, mengalami kesusahan, rasa sakit. Semuanya telah ditanggung sekali untuk selama-lamanya. Behold the man. Behold Jesus. Dan berkata, yes Father, I will do it. Yes Father, lead me to Calvary. Saudara, biarlah ini menjadi doa kita sepanjang minggu ini. Kita sungguh-sungguh merenungkan arti Calvary. Dan kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, pimpin aku ke Calvary. Seberat apapun jalannya, aku mau taat. Mari sambil berdiri. Kita letakkan segala beban kita, pergumulan, apapun yang saudara alami saat ini. Rasa sakit fisik, psikis, apapun yang saudara alami saat ini di Calvary. Lagu yang kita nyanyikan tadi, biarlah menuntun kita kembali. Mengingat cinta Tuhan yang besar buat kita. Dengan penuh kesungguhan, kita datang kepadanya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak lupa Getsemani, tak lupa sengsaramu, tak lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Sambil musik dimainkan dengan lembut, mari setiap kita datang di hadapan Tuhan. Ingatlah mahkota duri yang pernah tertusuk di kepala Yesus. Ingatlah tempat yang mulia itu, Kalvari, di mana cinta Tuhan, anugerahnya telah dinyatakan bagi kita. Ingatlah betapa buruknya diri kita, berdosanya kita. Tanpa kematiannya, maka kita hanyalah orang-orang berdosa yang layak untuk mendapatkan hukuman Allah. Mari datang di hadapannya, bawa semua beban dosa kita, pergumulan kita, letakkan di Kalvari.
Mari kita nyanyikan bait kedua. Ya. Ia terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Ia terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih jaga di sampingmu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Tuhan, kami sungguh berdoa memohon anugerah-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak melupakan Kalvari. Tidak melupakan Tuhan yang sudah berbelas kasihan kepada kami. Sehingga Engkau menjalani jalan penderitaan, sengsara untuk menebus kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami terus boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh hidup menyerahkan diri kami, membawa diri kami kepada Tuhan, menyerahkan secara total segala impian kami di hadapan Tuhan. Dan dengan rela berkata, ini aku ya Tuhan. Ya Tuhan, aku mau taat, pimpin aku ke Kalvari. Tentu tidak mudah ya Tuhan, karena ada begitu banyak penderitaan, kesengsaraan yang akan kami alami. Bahkan juga saat ini kami sedang mengalami itu. Tuhan tolong supaya kami mengingat bahwa penderitaan Kristus itu sudah lebih dulu ditunjukkan dan itu besar harganya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun termasuk penderitaan kami. Dan itu kiranya menolong kami untuk taat. Taat day by day, hari demi hari, taat mengikuti Tuhan. Engkau mengenal setiap kami yang ada di tempat ini, ataupun jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing. Biarlah dengan kekuatan Allah Roh Kudus kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan menuju Kalvari. Tolonglah kami berdoa demi Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.